Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Auliasari. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dari Universitas Nasional Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi 2 yang berjudul Membangun Daya Organisasi dan Etika Organisasi. Nah, di slide pertama itu ada pengertian budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi itu adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Namun di slide selanjutnya ada 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi yang tampak atau visible. Nah, ini tuh benda-benda fisik, simbol, dan perilaku yang mencerminkan budaya organisasi. Contoh itu kayak semacam logo perusahaan dan seragam karyawan. Nah, yang kedua itu ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Nah, ini tuh prinsip-prinsip yang diyakini penting oleh organisasi. Contohnya itu kerjasama sama tim. Dan yang ketiga itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Nah, ini tuh anggapannya tidak terucap tentang manusia, organisasi. Contoh itu kayak manusia yang sifatnya baik atau jahat. Nah, slide selanjutnya itu ada sifat budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi yang adaptif. Nah, ini tuh yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua itu ada budaya organisasi yang tidak adaptif. Nah, ini tuh yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Namun di berikutnya itu ada fungsi budaya organisasi. Nah, yang pertama itu udah mengatur perilaku. Nah, budaya organisasi itu menetapkan norma-norma dan harapan perilaku yang diharapkan dari setiap anggota. Ini tuh membantu menciptakan konsisten dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu meningkatkan kinerja. Nah, ini tuh budaya organisasi yang positif, dapat meningkatkan produktivitas agar anggota organisasi itu bisa untuk mencapai tujuan bersama. Namun di berikutnya ada etika organisasi. Yang pertama itu etika adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Nah, itu tuh yang tentang baik atau benar salahnya dalam kehidupan. Yang kedua itu ada etika organisasi. Nah, ini tuh adalah penerapan prinsip etika untuk perilaku bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya dan berinteraksi dengan pihak lainnya. Pada slide berikutnya itu ada etika kerja individu dalam organisasi. Nah, ini tuh terkacu pada sikap, nilai, perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya di tempat kerja, kayak gitu. Nah, habis itu di slide selanjutnya ada interaksi individu dalam organisasi. Nah, di mana ini tuh berkomunikasi, bekerja sama, dan saling mempengaruhi dalam konteks organisasi. Nah, itu tuh kayak menjadi interaksi yang sehat dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Namun slide berikutnya ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu ada prinsip keindahan. Nah, itu mendorong untuk bertindak cara yang lebih indah, entah itu dari sopan, kebaikan hati. Namun ada harmoni. Terus yang kedua itu ada prinsip kebaikan. Nah, ini tuh lebih ke kesehatan mental, habis itu hidup kita yang setara kayak gitu. Nah, namun yang pada slide terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kayak organisasi itu memiliki beberapa penting dalam perilaku dan kinerja anggotanya masing-masing. Nah, ini tuh kayak membantu organisasi menyesuaikan dengan perubahan. Namun etika organisasi dan etika pada individu itu juga sangat produktivitas dan harmonis. Nah, dengan adanya budaya ini, etika yang kuat dan interaksi yang positif, tujuan organisasi itu akan tercapai secara efektif dan efisien.
Itu kurang lebihnya dari saya. Apabila ada perkataan disengaja atau tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.